Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan teruskan pelajaran kita. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan latihan minggu lalu dan juga yang sudah mencatat materi yang sudah Bapak bagikan. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan meneruskan materi kita mengenai ada dua hal yang Bapak jelaskan hari ini. Yang pertama, menjelaskan mengenai pilihan penempatan gambar dengan gambar dan juga nanti dengan teks yang Bapak tambahkan dan teks. Terus yang kedua, menggunakan insert shapes. Kita langsung mulai. Pengaplikasian gambar yang sudah kita pelajari itu kita gunakan dalam Microsoft Word. Kita buka program Microsoft Word, klik Start, kemudian All Program. Selanjutnya cari Microsoft Word. Ini Microsoft Word 2016. Kemudian klik blank dokumen. Sudah terbuka program Microsoft Word. Nah, pertama kita belajar menggunakan penempatan gambar, penempatan gambar. Nah, di sini di home ini tidak terlihat ikonnya. Kenapa? Karena belum ada gambar yang masuk. Nanti kalau sudah kita masukkan gambarnya, maka akan muncul icon yang akan kita pelajari. Ya. Nah, coba kita masukkan beberapa gambar. Ada 3 gambar kita masukkan. Bapak catat itu judulnya, cara menggunakan penempatan gambar dengan gambar dan teks. Kita letakkan di tengah-tengah biar semuanya bisa ingat. Jadi kita ketik dulu judulnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan gambar lebih dari 1. Nah, makanya kita perlu nanti menggunakan penempatan gambar ini. Sebab kenapa? Nah, kalau misalnya kita masukkan gambar di situ lebih dari 1, maka dia akan menutup gambar yang lain. Tapi kalau kita sudah tahu letaknya, ya, cara penempatannya, itu kita bisa sesuaikan sehingga gambar yang satu tidak mengganggu gambar yang lain. Jadi kita atur sedemikian rupa sehingga posisi gambar itu berada pada tempat yang pas, pada tempat yang benar, pada tempat yang tepat, sehingga bisa terlihat semuanya. Kita masukkan dulu gambar. Kita klik untuk memasukkan gambar, yaitu kita klik insert. Kita klik picture. Kita carikan gambar yang ada di semua komputer. Ya, kita klik picture, klik sample picture. Nah, ini sample picture ini di komputer apa aja pasti ada sampel ini. Makanya Bapak pilih yang sampel ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk memakai gambar yang lain. Misalnya kamu punya gambar lain di komputer, tidak apa-apa. Ya,
Tapi ini kenapa Bapak pakai picture, karena semua rata-rata komputer punya gambar seperti ini. Nah, kita masukkan dulu gambar yang pertama. Masukkan ini gambar yang pertama. Terus kita masukkan gambar yang kedua. Kita pilih gambar tulip. Kita kecilin posisinya. Kemudian kita masukkan lagi satu gambar lain. Kita ambil gambar ini besar, kemudian kita kecilin ya, kita atur posisinya. Nah, ini belum bisa kita pindahkan. Seperti minggu lalu Bapak sudah sampaikan bahwa kalau kita belum pakai behind text itu gambarnya tidak bisa kita rubah posisinya ya. Nah, kita klik behind text untuk gambar pertama, terus dia udah langsung ke belakang. Itu gambar kedua juga behind text dulu, tidak masalah. Gambar ketiga behind text, karena mereka semua mau di belakang semuanya kan, jadi menumpuk dari. Nah, untuk menempatkan gambar, misalnya kita letakkan posisi gambar ini ya, Bapak kasih gambar ini, gambar dia ada paling belakang, nanti kita jadikan dia background. Sedangkan yang gambar yang kedua kita letakkan di depan gambar ini. Caranya untuk menjadikan gambar ini berada paling belakang, kita kalau belakang berarti ini ada dua pilihan, ada bring forward. Forward itu maksudnya di depan, kemudian send backward ya, back namanya, back itu di belakang ya. Jadi ini di depan, kalau kita mau ubah posisi gambar berada di depan gambar yang lain. Sedangkan send backward itu gambar yang kita aktifkan, ini gambar sudah aktif ya. Kita mau rubah posisinya ke belakang, berarti di bagian ini kita klik. Nah, kita letakkan seperti yang tadi kita rencanakan. Gambar ini kita jadikan background paling belakang. Berarti kita klik yang bagian mana? Ini bagian depan, ini bagian belakang. Bring forward bagian depan, ini send backward itu bagian belakang. Berarti kita klik di sini, klik di tanda panah, masih ada pilihannya. Kalau dia di belakang hanya satu langkah mundur ke belakang, itu kita tinggal send backward. Kita coba ya. Ya, berarti dia ada di posisi tengah ya, dia ada di posisi tengah, bukan paling belakang, karena tadi gambar ada 3. Kemudian kita mau geser lagi satu langkah lagi melewati satu gambar di belakangnya, dan tinggal send backward ya, dia sudah ada paling belakang, sedangkan yang lain sudah ada di depan. Nah, kita kembalikan posisi ini di paling depan dulu ya. Tadi gambar yang sudah kita aktifkan tadi, ini gambar ini yang besar ini, itu dia melangkah
dia posisinya ketika dipindahkan dia hanya melewati satu gambar. Nah, sekarang kita belajar bagaimana supaya gambar ini ketika kita mau geser dia langsung paling belakang, melewati beberapa gambar di depan, di belakangnya dia berada di posisi paling belakang. Nah, kita kembalikan dia di ke depan. Berarti kalau dia maju ke depan, pilihannya adalah forward. Ingat ya, kalau dia ke depan, kita mau geser ke depan, pilihannya di bring forward, bukan di back ya, di forward. Nah, kita mau klik di sini. Kalau kita mau dia langsung paling depan, maka yang kita klik adalah bring to front ya. Sedangkan kalau bring forward dia hanya satu-satu, dia maju ke depan. Kita coba ya, bring forward dia akan maju, dia akan ke depan melewati satu gambar di depannya. Klik lagi bring forward, dia akan melewati satu gambar di depannya, dia akan maju ke depan ya, seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, gambar yang pertama ini kita langsung geser paling belakang. Maka kalau di belakang berarti kita pilih send backward. Nah, maka kita klik di tanda panahnya, yang kita pilih kalau gambar ini kita letakkan paling belakang adalah bukan send backward lagi, tapi send to back. Ayo kita langsung klik send to back, dia akan paling belakang sekali di beberapa gambar yang ada bersama dengan posisi dengan dia. Coba klik, dia langsung berada paling belakang ya. Ya, coba kita geser ini gambar ada di mana, dia ada di posisi tengah ya, dia berada di posisi kedua dari belakang, sama juga dua dari depan. Nah, kita mau gambar ini berada paling depan, berarti kalau paling depan mana tadi yang kita pilih, bring forward. Jadi kita pilih, kita klik bring forward ke depan. Coba ya, dia sekarang posisinya ada paling depan. Nah, itu caranya. Kalau kita ubah juga ini, misalnya gambar ini posisinya biar lebih keren ya, posisi gambar seperti ini. Harusnya tadi gambarnya kita pakai gambar bunga yang satu ini. Ya, kita ganti ini, kita kasih gambar bunga yang lain. Kita kasih gambar bunga itu, kita kecilin dulu. Gambar ini tadi berada di posisi mana, kita letakkan dia di posisi yang kedua. Jangan lupa, biar gambar yang kita pindahkan itu bisa, satu gambar bisa pindah, maka kita klik wrap text kemudian behind text, jangan lupa itu ya. Nah, kita geser posisinya, dia masih ada paling depan ya, paling depan. Sekarang kita ubah posisinya ke posisi 2 ya. Berarti kalau dia mundur atau dia maju. Kalau dia mundur berarti send backward yang kita klik. Mundur berapa langkah, mundur melewati gambar berapa gambar, satu aja ya, berarti dia ada di sini, dia ada di tengah-tengah.
Jadi begitu posisi gambarnya. Nah, jadi ini penempatan gambar yang tadi sudah kita pelajari. Jadi Bapak ulangi ya, kalau kita mau rubah gambarnya ke posisi paling belakang, berarti kalau dia mundur ke belakang berarti send backward. Kalau dia maju ke depan berarti bring forward. Nah, kemudian di pilihan-pilihan ini kalau bring forward, kalau kita pengennya dia hanya melewati satu gambar saja ke depan, dia maju ke depan melewati gambar satu berarti bring forward. Tapi kalau kita mau dia melewati beberapa gambar sehingga posisinya paling depan berarti bring to front. Sama juga dengan yang bagian mundur ke belakang. Ya, posisi gambar berada di belakang. Nah, di situ ada pilihan, berarti send backward itu adalah dia mundur ke belakang melewati satu gambar. Ya, melewati hanya satu gambar dia mundur ke belakang. Tapi kalau send to back berarti dia mundur, gambar itu akan berada di posisi paling belakang sekali, melewati beberapa gambar yang mungkin banyak di situ. Ya. Kemudian yang ketiga bagian ini belum kita bahas. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, kita masih ketik teks dulu. Berapa teks? Kita ketik teks. Kita kasih aja contoh teks dulu. Itu kegiatan Bambang, judulnya kegiatan Bambang. Kita letakkan posisi kegiatan Bambang di tengah-tengah. Enter, kembali ke posisi sebelah kiri. Ya, apa ketik 1-2 kalimat. Sepulang sekolah, Bambang ingin membuat jadwal pelajaran sekolah. Bambang ingin membuat jadwal pelajaran sekolah yang bagus, rapi, dan indah. Yang bagus, rapi, dan indah. Jadwal pelajaran yang dibuat Bambang akan ditempelkan pada dinding kamarnya. Akan ditempelkan pada dinding kamarnya. Titik. Supaya teks ini lebih rapi, kita enter 1, kasih spasi, kemudian blok, kita rapiin teksnya pakai justify, Ctrl C. Boleh juga itu pakai icon justify. Ini ada salah, rapi, dan indah. Ya, ini salah satu teks, contoh teks pendek saja. Kemudian kita masukkan gambar.
masukkan satu gambar ini contohnya. Lighthouse ya, kita masukkan gambar ini, kita buat teks. Selanjutnya tarik ke atas. Nah, contohnya ini gambar kita letakkan di depan teks ya. Jadi kalau gambar ini diletakkan di depan teks, maka kira-kira teksnya kelihatan nggak? Pasti tidak kelihatan. Cara menempatkan posisi gambar di depan teks berarti depan pakai bring forward. Kalau dia mau kita rubah posisinya ke depan, kalau dia kita rubah posisinya ke belakang berarti send backward. Nah, tadi kita pengennya depan kan, berarti di sini bring forward, kita klik, kemudian di sini ada paling belakang, bring in front of text, berarti kita letakkan posisi gambar di depan teks. Kita klik ya, itu yang terlihat gambar berada paling depan dan teks di belakang, sehingga kita nggak bisa baca teks ya. Nah, bagaimana supaya gambar ini berada di belakang teks? Kita letakkan, kita klik, berarti kalau kita geser posisinya ke belakang, maka yang kita klik adalah send backward. Ingat, kalau ini di belakang send backward, kalau ini berubah posisi gambar di depan ke depan, kalau ini belakang. Nah, bagaimana dengan teks? Kita klik di sini. Nah, send behind text berarti kita mengirimkan gambar ini berada di paling belakang teks. Kita klik ya. Oke, kalau kita sudah seperti ini, kita jadikan background teks ini. Supaya ini bisa jadi background, kita bisa potong. Kalau ini kita tarik, gelapkan, tidak kelihatan hurufnya. Sekarang kita jadikan dia background, kemudian kita potong, crop. Ini hanya tambahan aja, crop. Nah, kita potong yang ini aja, yang agak gelapnya. Klik di luar, udah jadi dia. Ini akan jadi background teks kita ya. Selesai. Kalau sudah, supaya gambarnya agak kurang kelihatan, di sini ada beberapa pilihan. Oke, gambarnya kita klik ini. Ya, ada jenis-jenisnya di sini. Kita cari kontrasnya yang enggak gelap, agak buram. Sini ada pilihannya, supaya tujuannya ini supaya bisa kontras, teks kita bisa terbaca. Klik, udah, masih bisa kebaca. Kalau nggak bisa kebaca, kita ganti warna teks. Kebaca nggak ini? Nah, ini agak kurang kebaca, kita tarik ke bawah.
itu yang menghalanginya. Ya, kita geser aja dulu. Kemudian kita tebalkan biar lebih kelihatan. Tapi kurang kelihatan, coba warna lain, warna merah. Oh ya, kelihatan. Kemudian kita potong lagi gambar ini. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu aja gambar. Oke, sudah selesai cara ini. Kemudian yang kita pelajari bagian terakhir adalah menggunakan insert. Kita gunakan insert, cara menggunakan shapes atau bentuk-bentuk dasar di insert. Caranya adalah kita klik insert, kemudian kita cari shapes. Bapak ambil contoh gambar muka orang, kita klik ini, kemudian kita aplikasikan ke sini gambar orang. Nah, kemudian kita rubah warnanya, warna ini gambarnya bisa di sini ya, shapes fill. Kemudian warna matanya kita kira-kira warna mata bisa enggak ya, kita pecahin ini. Oh, nggak bisa. Jadi begini, mulut bisa diganti seperti ini posisinya ya. Kita mau rubah warna juga boleh ya. Ya sudah, itu gambar warna muka orang, kita pakai shapesnya. Terus kita kasih contoh yang lain. Menggunakan contoh-contoh yang sudah ada. Contoh yang ada di halaman 99. Kita buat rumah dulu, gambar rumah. Berarti gambar yang pertama kita bikin, ambil segitiga, terus yang persegi panjang, ini yang persegi panjang, kita klik geser juga bisa. Persegi panjang kita gabungkan ke sini. Gambarnya kita kasih warna no fill aja ya, nggak ada warna belakang, warna ini juga kita kasih warna no fill aja. Terus kita bikin rumbai jendelanya, itu dia pakai yang bentuk ini diamond. Terus kita ambil lagi bentuk diamondnya, ada, kita klik yang star and banners yang ada bintangnya.
berapa itu ada 6. Tarik ini supaya agak tajam. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Ya. Ini 7 yang digambar 1, 2, 3, 4, 7. Oh, berarti bukan yang 6, kita pakai yang 7. Kita pakai yang 7. Ini sebelahnya. Kita klik, udah. Kemudian kita tarik yang kuning ini supaya dia membentuk sudut yang agak tajam. Dan kalau kita kecilin, kita geser aja, pindahkan ke sini. Sudah. Dan kita bikin satu lagi. Klik, kemudian tarik yang kuningnya, kecilin. Oke, tinggal di gambar kita itu agak kecil ini ya, boleh kita kecilin supaya ini ada di bawah. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, kita boleh kasih hiasan. Kita kasih pintu aja ya. Ini rumahku nggak ada pintu. Kita ambil dulu yang persegi. Kalau sudah, kita bikin lagi, buka dulu ini untuk gambarnya, no fill lagi, nggak usah pakai warna. Terus kita ambil satu lagi yang bentuk persegi panjang untuk pintunya supaya ada variasi pintunya. Setelah itu kita bikin lingkaran untuk gagang pintunya. Kita kasih warna yang beda ya, warna merah. Udah. Nah, sekarang kita bikin warna dulu, warna atapnya. Kita kasih warna hitam atau abu-abu. Terus warna rumahnya pakai warna mana yang bagus ya. Warna emas ya. Terus warna jendela kita kasih warna lain ya, ini lebih mantap. Terus warna pintu juga kita ganti jadi warna
hijau. Ini kita ganti warnanya jadi ya, orange. Oke, sudah. Paling terakhir kita pakai lagi satu lagi. Ini tunggu dulu. Ini juga bisa kita ganti kayaknya warnanya. Bisa ya. Ini kita edit point dulu. Bisa nggak? Oh ya, kita ganti warna mata. Edit point. Bisa. Sudah, nggak usah. Kita back lagi. Dan sekarang kita kasih contoh satu lagi, memakai banner. Ini. Kemudian di sini kita bikin tulisan. Kita kasih warna ya, warna ini untuk memasukkan tulisan di gambar ini yang di shapes. Kita klik kanan, kemudian add text. Tulisan apa yang kita bikin? Boleh kita kasih kata-kata himbauan. Misalnya cuci tangan. Harap cuci tangan sebelum masuk rumah. Ya. Jadi kita bisa bikin kata-kata ini, kita letakkan di dalam gambar ini. Oke, warna putih aja lebih luas. Ya, jadi kita bisa mengaplikasikan shapes. Lagi kira-kira masih ada lagi cara yang lain atau penggunaan shapes masih banyak ya. Tapi ini sedikit penjelasan saja. Nanti untuk pengembangannya kita bisa kembangkan sendiri, bisa memakai gambar-gambar yang ada di teks ini. Oh, contohnya lah kita pakai yang kemarin itu, pakai tanda panah, block arrow. Kita misalnya kasih petunjuk ke orang, ini biasanya ada di mall ya, ada di mall, kemudian dikasih tulisan exit ya, exit berarti keluar ya, untuk memberikan petunjuk bagi orang yang lewat situ keluar ya. Oke. Jadi itu contoh cara penggunaan shapes di Microsoft Word. Jadi demikian saja hari ini kita belajar ada dua. Yang pertama belajar mengenai penempatan gambar dengan gambar yang lain dan juga teks, dan kedua adalah menggunakan shapes ya. Cara menggunakan shapes tadi, klik insert, kemudian cari shapes, pilih, kemudian klik aja salah satu ya, klik ya, kemudian contoh seperti ini, kemudian diletakkan di sini.
Ini biasanya tanda bahwa harus muter balik ya. Kalau dia di rambu-rambu jalan, ini petunjuk muter balik. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bisa dipelajari dengan baik ya, dan bermanfaat bagi kamu semuanya. Selamat siang anak kelas 4 Yesus.